Hari ini yang mengisi materi adalah Ibu Nur Hayati ya, adik-adik dari Unisa maupun Undiksa. Saya jadi hostnya ya. Oke, silakan Bu. Nanti saya rekam juga nanti ininya Bu, sedang di recording. Nanti saya upload lagi di YouTube, oke? Ya, sebentar. Oke. Ini kok laptop saya agak error sebentar ya Pak ya. Oke Bu ya, mau sambil buka nunggu yang lain ya. Kalau mahasiswanya Undiksa ada berapa Pak totalnya? Ada berapa ya? Lupa saya ini. Ada 14 ya? 13 Pak. Oh 13 Bu. Dari pendidikan atau dari murni? Murni Bu, D3. Oh D3. Ye. Aduh, ini gimana sih ya saya tuh kalau kadung rewel laptopnya. Jadi kalau Undiksa itu teknik elektronya prodinya apa aja Pak? Di kita itu jurusannya teknologi industri namanya Bu. Oh jurusan teknologi industri. Teknologi industri namanya, prodinya itu kita ada D3 Teknik Elektronika, yang sekarang ini mahasiswanya D3 Teknik Elektronika nih Bu. Kemudian ada S1 Pendidikan Teknik Elektro, sama dengan kelasnya Ibu mungkin sekarang prodinya. Kemudian ada PKK Bu, dan satu lagi Pendidikan Teknik Mesin. Itu di jurusan teknologi industri. Ya, karena kita dari berbagai ini Bu, ngumpul dibagi 2 jurusan kita di fakultas. Teknologi industri dan teknik informatika. Oh, kalau kami jurusan teknik elektro, prodinya ada 2, murni teknik elektro murni sama pendidikan. Cuma ada vokasi ya D4 namanya sekarang. Dulu D3, sekarang D4. Oh iya. D3-nya sudah mau nutup. Ya, ini juga sama Bu kita. D3 yang sekarang D3 Teknik Elektronika ini mau berubah jadi D4 juga. Ya, nah ini udah keluar ya Pak ya PPT sudah, Bu. saya. Sudah terlihat. Aduh, mungkin bisa dimulai ini. Saya juga ini tadi kata. Silakan Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nggak tahu pertemuan keberapa ya. Jadi Bu Nur yang bertugas untuk menyampaikan materi ya. Di sini Bu Nur akan menyampaikan materi tentang antena microstrip.
Nggak tahu, mungkin Pak Udi juga sudah menyampaikan sepintas, dan mungkin kelasnya Bu Nur juga sudah mungkin sepintas saja ya tentang antena microstrip. Jadi seperti kita ketahui ya, antena itu ada berbagai macam, mungkin juga sudah dijelaskan. Jadi antena ada yang berupa antena kawat, kemudian aperture antena, kemudian print antena. Print antena ini yang mungkin nanti hubungannya sama antena microstrip. Kemudian juga ada array, kemudian ada antena reflektor, kemudian juga ada lens antena, macam-macam ya. Kemudian aplikasinya juga macam-macam. Biasanya kalau antena kawat itu bekerja di frekuensi yang rendah. Jadi di sini di frekuensi 300 sampai 3000 kHz, dan aplikasinya bisa untuk komunikasi radio AM, kemudian maritim, ya komunikasi telepon, motor radio, kapal dan sebagainya ya. Ini adalah pembagian macam-macam antena berdasarkan tipe antena, frekuensi dan juga aplikasinya. Seperti itu. Jadi mungkin ya yang di sini nanti Bu Nur menjelaskan tentang pengenalan antena microstrip, kemudian juga struktur antena microstrip, teknik pencantum pada antena microstrip, kemudian juga sedikit ya tentang rumusan matematik di antena microstrip. Jadi antena itu tadi ya macam-macam ya berdasarkan frekuensinya, kemudian aplikasinya, tipe-tipe antenanya. Kalau di sini kita lihat ini adalah tipe-tipe antena. Di sini antena print antena. Jadi antena microstrip itu bisa bentuknya bermacam-macam ya. Jadi hubungannya sama antena print antena. Print antena itu ya antena kayak PCB seperti itu ya. Jadi kalau ini untuk aplikasi 5G ini bisa menggunakan antena monopole, dipole seperti ini. Kemudian loop antena, ini apa itu adalah antipodal Vivaldi antena. Kemudian ini fraktal antena. Nah, ini antena print antena ya. Patch antena ya. Kemudian IFA, ini invert FF antena ya, PIVA ini juga ya. Nah, ini antena microstrip. Apa sih antena microstrip itu? Antena, kalau Anda pernah melihat PCB itu kan ada atasnya itu patch ya, terbuat dari koper atau tembaga, kemudian ada tengahnya itu substrat, kemudian bawahnya itu adalah ground seperti itu. PCB kan ada yang double layer, ada yang single layer seperti itu ya. Kalau menggunakan double layer berarti atas dan bawah itu terbuat dari metal atau tembaga, koper seperti itu ya. Dan juga bahan substratnya atau saluran transmission line, atau sebagai power divider, atau sebagai splitter, combiner dan sebagainya. Karena sekarang kan dikembangkan bahan transmitter, receiver itu kompak seperti itu ya. Jadi dia bisa integrated di device yang kecil seperti itu ya. Jadi ini ada suatu konduktor yang menempel di atas ground plane yang diantaranya di antara dua bahan koper tersebut itu terdapat bahan dielektrik substrat seperti itu ya. Aplikasi dari antena microstrip ada berbagai macam, untuk komunikasi satelit, untuk sistem komunikasi mobile, untuk komunikasi radar, komunikasi wireless, kemudian juga untuk macam-macam ya, untuk biomedical dan sebagainya. Nah, ini contoh aplikasi dari antena microstrip untuk satelit. Jadi kalau satelit, kemarin Pak Udi yang menjelaskan tentang antena parabola ya, komunikasi menggunakan satelit. Nah, satelit itu macam-macam ya, ada yang gede, ada yang berupa mikro satelit, ada yang nano satelit, ada yang pico satelit seperti itu. Nah, ini yang untuk satelit yang kecil-kecil ini bisa menggunakan antena microstrip. Jadi ini awalnya nih Bu Nur PPT-nya ini ngambil dari beberapa penelitian dari para researcher yang ada di, ambil di web lah, penelitian internasional seperti itu.
Jadi biasanya antena microstrip itu bekerja di frekuensi yang tinggi, jadi skala gigahertz seperti itu. Dan sebenarnya dia powernya itu kecil ya, karena makanya dia kadang juga dibuat secara array. Array itu adalah kumpulan dari beberapa elemen dari single element dari antena microstrip. Jadi di sini Anda lihat ini adalah aplikasi prototype dari untuk satelit Haryu 4 satelit ya. Jadi bentuk antenanya seperti ini. Ini kan antena microstrip ya, kayak PCB tersebut ya. Jadi di atasnya adalah copper, kemudian ada substrat, kemudian ada di bawahnya ada ground plane. Nah, ini juga sama. Ini bentuknya seperti ini ya, cross rhombic antena. Nah, ini juga bisa diaplikasikan untuk satelit komunikasi seperti itu. Tapi ini mungkin untuk yang mikrosatelit, nanosatelit atau pikosatelit. Nah, ini aplikasi mungkin untuk ini ya, mobile, untuk seluler seperti itu. Jadi untuk base station contohnya dibuat array. Nah, ini seperti ini ya, prototype of the antenna array with 1 kali 8 elemen. Jadi 1 kali 8, jadi 1 larik kali 8 kolom, ini maksudnya 8 elemen ya. Ada 2, 4, 6, 8 ya. Jadi antena itu kalau disusun secara array, ini namanya susunan array. Jadi array itu adalah kumpulan beberapa elemen antena. Itu biasanya gain dari antena tersebut akan menjadi lebih besar. Dan juga kita bisa mengatur sumber eksitasi sinyalnya. Jadi di sini umpamanya gain amplitudo sinyalnya berapa, di sini berapa, disamakan atau enggak. Kemudian beamnya ini bisa kita arahkan menggunakan pengaturan dari fase dari antena tersebut. Dan ini adalah contoh penelitian antena planar ya, antena microstrip ya. Ini kayak ini PCB, ini yang disusun menggunakan ini wideband 8 antena MIMO system. Jadi di sini ada 8 elemen antena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini mungkin untuk komunikasi mobile telepon bisa diaplikasikan seperti itu. Tapi kalau Anda lihat di cellular phone seperti ini ya, jadi di dalam handphone Anda itu juga jalur-jalur PCB itu ada yang berfungsi sebagai antena. Nah, ini contoh aplikasi dari patch antena atau antena microstrip untuk aplikasi radar. Jadi kalau dibuka radomnya, nah ini di dalamnya seperti ini. Jadi ini circular patch antena. Jadi bentuknya bulat-bulat, ada berapa kali berapa ini ya? 1, 2, 3, banyak nih ya. Berapa kali berapa. Jadi berapa row, berapa baris dikali berapa kolom seperti ini. Kalau ini bentuknya adalah circular, kalau yang ini bentuknya rectangular seperti itu. Jadi untuk aplikasi radar untuk penerbangan ataupun radar untuk otomotif radar ataupun radar untuk maritim, untuk di kapal dan sebagainya, itu di dalamnya radar yang Anda biasa lihat berputar-putar itu, nah itu di dalamnya sebenarnya kalau dibuka itu ada juga yang menggunakan jenis array dari antena microstrip. Nah, ini banyak penelitian yang mengarah ke sana juga. Nah, ini juga penggunaan antena microstrip di pesawat ya. Jadi circular polarized synthetic aperture radar array antenna with full ground plane on the back view. Jadi di sini ini penelitian, nggak tahu benar, belum mencantumkan ya, tapi ini dari penelitiannya yang ada di web salah satunya. Jadi untuk unmanned aerial vehicle. Nah, ini juga penelitian yang dilakukan oleh orang Indonesia, development of the first Indonesia S-band radar. Jadi untuk radar yang kerja di frekuensi S-band itu juga menggunakan berapa kali berapa ini ya elemen dari antena microstrip seperti itu. Nah, ini juga 896 elemen microstrip antena array. Nah, jadi untuk aerospace, jadi untuk mengambil data astronomi ya, aerospace ya. Jadi banyak aplikasi dari antena microstrip, yaitu untuk meningkatkan gainnya. Jadi kalau satu elemen antena microstrip itu sendiri biasanya
dia itu bekerja di frekuensi yang sempit, narrowband, dan juga mungkin gainnya kecil, makanya dibuat array supaya gainnya itu bisa meningkat. Jadi semakin banyak jumlah elemen itu biasanya gainnya juga semakin meningkat. Cuma yang menjadi masalah bagaimana kita membuat pengaturan dari masing-masing elemen ini, pencatunya itu seperti apa, itu yang sangat rumit ya, power dividernya dan sebagainya. Nah, ini juga aplikasi dari antena microstrip ya, salah satunya. Jadi bentuk-bentuk antena microstrip nanti ada macam-macam ya, ada yang berbentuk microstrip strip itu kan planar seperti itu ya, ada yang berbentuk kotak, circular, macam-macam ya. Dan ini juga ada namanya antena Vivaldi. Nah, ini bisa untuk aplikasi astronomi juga ya. Jadi Anda lihat penelitian di sana, ribuan elemen antena. Jadi bisa diatur ya, beamnya itu mau sempit. Jadi setelah di array, nah ini beamnya juga menjadi sempit, mungkin jarak jangkauannya juga bisa menjadi lebih jauh seperti itu. Jadi dengan array ini kita bisa mengatur arah beamnya. Beamnya itu mau diarahkan ke sudut berapa, kemudian gainnya juga bisa diatur seperti itu ya. Dan ini antena parabola, di sini Anda lihat juga di sininya nih, bagian di sininya ini juga terdiri dari 56 Vivaldi antena. Jadi di sini juga antena microstrip yang disusun secara cross ya. Jadi di sini mungkin ada horizontal dan vertical polarization seperti itu ya. Jadi mungkin kemarin Pak Ugi menceritakan tentang polarisasi dari antena tersebut supaya pas ya, antara supaya sinyalnya bisa masuk, berarti kan polarisasinya harus sama ya, seperti itu ya. Ada polarisasi kan, ada yang linear, ada yang circular seperti itu. Linear, ada yang horizontal, dan juga ada yang vertikal. Nah, ini juga aplikasi untuk antena microstrip, bisa untuk telemetri, telemedicine, ya. Jadi membuat antena seperti ini, kemudian, nah ini di sini penelitian juga yang benar ambil ya. Jadi dia mengambil data, jadi antena diletakkan di dada, bedanya apa sih diletakkan di anggota tubuh yang lain. Nah ini diukur dulu, dia itu bekerja di frekuensi berapa, nanti kalau dihubungkan sama transmitter umpamanya ya, terus ada receiver, dia bisa mengirimkan data. Ini untuk aplikasi untuk militer, bisa diletakkan, penelitian juga bisa diletakkan di baju, wearable antena. Ini seperti ini, jadi bahan antena itu juga macam-macam penelitian yang membahas tentang ini ya. Nah ini bisa diletakkan di helm, bentuknya ini adalah fraktal antena, seperti itu. Dan juga bahan antena itu macam-macam, ada yang kayak gini, fleksibel seperti ini ya, untuk wearable, aplikasi wearable antena. Nah itu sebenarnya Bu Nur itu pingin nanti ke depannya ada ya mahasiswa yang tertarik ya meneliti tentang bidang antena, sehingga kita bisa sama-sama ya membuat publikasi ilmiah, karena di luar itu sudah banyak banget ya publikasi ilmiah tentang antena. Jadi kita bisa sama-sama juga mengembangkan institusi ya dengan adanya publikasi ilmiah. Kalau ini adalah penelitian antena microstrip yang digunakan untuk medical imaging ya. Jadi ini microwave imaging system ya, untuk mendeteksi kepala seperti itu. Jadi biasanya kalau kita mendeteksi kepala atau apa, biasanya menggunakan MRI seperti itu ya, magnetic resonance imaging, dan itu biasanya harga mahal dan adanya cuma di rumah sakit. Seperti itu. Makanya peneliti itu banyak mengembangkan tentang microwave imaging system juga menggunakan teknologi antena seperti itu, karena dia lebih portable dan juga mungkin kalau memang bisa menghasilkan hasil data pendeteksiannya, membedakan antara yang sakit dan enggak seperti itu. Kemudian ada kan sinyal pacing imaging gitu ya, bisa tampil di laptop seperti itu. Nanti teknologi ini bisa sangat membantu ya, jadi mengurangi biaya dan juga nggak harus ke rumah sakit seperti itu, kan harganya mahal ya, alat MRI itu nggak portable juga. Ini penelitian baru ini yang
dari Malaysia, Bener lihat ya masuk di IEEE Access. Jadi dia tentang Ground Coplanar Waveguide Based Slot Import Delta Shape Wideband Antenna for Microwave Head Imaging. Ini Prof. Ini Muhammad Thoriqul Islam, ini banyak penelitiannya tentang antena, orang dari Malaysia ini. Jadi dia buat antena ini kan sebenarnya dari PCB seperti itu ya, nggak tahu bahannya PCB-nya apa, apakah FR4 atau Roger, mungkin harus baca detail dari risetnya. Dia diukur menggunakan vector network analyzer, sehingga di sini memunculkan benar nggak antena tersebut bekerja di frekuensi berapa. Jadi untuk microwave imaging itu biasanya bekerja di ultra wideband frekuensi seperti itu. Cuma kalau untuk yang frekuensi yang sangat lebar dan juga frekuensi tinggi, itu biasanya VNA-nya butuh range-nya yang sangat lebar, dan itu VNA-nya mahal banget ya. Tapi banyak kok institusi yang sudah memiliki VNA kalau kita ingin mencetak antena tersebut, kemudian kita ukur ya. Jadi di sini penelitian ini dia itu pertama mensimulasikan dulu, jadi antena tersebut diletakkan di kepala seperti ini ya. Kemudian diambil datanya gimana perbedaan antara imaging yang dihasilkan antara yang ada sakitnya dan enggak, seperti itu. Jadi di sini ini ada antenanya diletakkan di sini, kemudian ada motor yang memutar antena tersebut untuk mendeteksi seperti itu. Jadi ini dari antena dihubungkan ke VNA atau Network Analyzer. Kemudian ini RF switching module, control and imaging processing system, Arduino module, stepper motor driver. Oh, ini cuma untuk yang ini ya. Jadi intinya dari sini nanti data dari sini diadakan proses imaging processing system seperti itu. Ini adalah microstrip. Jadi apa sih keunggulan dari antena microstrip? Karena dia itu jadi Anda bayangkan aja kayak PCB seperti itu ya, dia tuh berupa antena planar ya. Jadi karena dia planar, dia bisa dibuat bentuknya terserah ya, bentuknya macam-macam. Yang penting dia itu bisa bekerja di frekuensi yang kita harapkan untuk aplikasi ini. Umpamanya aplikasi ini transmitternya itu bekerja di pemancar frekuensi berapa lah, itu kita coba menciptakan mendesain antena yang bisa bekerja di frekuensi tersebut. Dia itu karena dari PCB jadi dia ringan. Jadi ringan dan juga volumenya mungkin kecil seperti itu ya. Tapi kalau kayak antena volume kayak horn atau biconical atau apa ya, itu kan besar antenanya. Volumenya besar seperti itu. Biaya fabrikasi rendah. Jadi setelah kita desain, karena dia hanya berupa patch, nah itu bisa difabrikasi. Kalau Anda mencetak PCB dengan proses etching, mungkin ada teknologi apa ya, juga banyak ya, bisa nyetak sendiri, ataupun mungkin bisa ada tempat-tempat yang bisa untuk mencetak antena tersebut. Kemudian cuma dia itu, nah ini kekurangannya mempunyai bandwidth sempit. Nah makanya karena bandwidthnya sempit, dia itu dibuat model tertentu sehingga bandwidthnya bisa lebar. Jadi tadi kalau Bu Nur terangkan tadi, aplikasi-aplikasi microstrip itu adalah setelah diubah-ubah bentuknya seperti itu. Jadi ada yang bisa bekerja di bandwidth yang lebar. Jadi kayak antena Vivaldi itu biasanya bandwidthnya lebar. Kemudian tadi bentuk antena yang lain-lain itu juga bandwidthnya lebih lebar. Jadi bisa juga menambahkan slot atau menambahkan atau jenis substratnya diubah sehingga bandwidthnya bisa, atau bentuk feedingnya diubah atau ya ditambahkan slot, sehingga banyak penelitian yang dilakukan perlebar bandwidth dari antena microstrip. Kekurangannya efisiensinya rendah dan juga gainnya rendah, sehingga kebanyakan untuk meningkatkan gain ini bisa juga mengubah dari struktur antena tersebut, atau bisa menambahkan slot, atau ya kan bentuk dari single elemen tersebut diubah bentuknya atau substratnya atau ground plane-nya.
Atau juga bisa untuk meningkatkan gain bisa dilakukan dengan cara membuat elemen antena itu disusun secara array seperti itu. Nah ini untuk antena microstrip ini kalau dibuat array yang rumit adalah proses feedingnya seperti itu. Mempunyai isolasi rendah di antara elemen-elemen radiasi. Jadi kalau sudah dibuat array itu kita juga harus memperhatikan jarak antar elemen tersebut berapa sehingga nanti tidak terjadi interferensi antar elemen yang berdekatan. Karena kalau terlalu berdekatan kurang dari setengah lambda biasanya terjadi masalah di mutual coupling seperti jadi scattering parameternya itu akan saling mempengaruhi sehingga bisa mempengaruhi bentuk pola radiasi dan juga return loss atau koefisien refleksi dari elemen tersebut. Nah ini tadi ya, dia tuh microstrip itu low directivity application. Kalau reflektor antena itu high directivity application, lower efficiency. Nah ini beberapa kelemahan ya, tapi dia itu ini salah satunya dia juga bisa cocok untuk diaplikasikan untuk smart antena jika dikombinasikan dengan passive stir. Jadi untuk electronic scanning, jadi bisa diatur secara sinyal processingnya sehingga bisa sebagai smart antena. Jadi kita mau mengarahkan beam kemana, kita tinggal secara elektronik seperti itu dengan sinyal processing dan sebagainya. Nah ini kan dia itu dibuat menggunakan proses fabrikasinya, proses etching seperti itu ya. Nah ini antena microstrip, intinya di atas, kalau Anda melihat PCB, bagian atas itu microstrip antenanya, itu ada patch-nya, bagian kopernya yang warna kuning itu ya, tembaga. Kemudian tengah itu adalah substrat, kemudian bagian bawah itu adalah ground plane. Jadi yang tengah ini adalah dielectric substrat, yang bawah adalah ground plane, biasanya sama dengan bagian atasnya ya, tembaga. Nah ini proses terjadinya surface wave yang ada di antena microstrip. Jadi dengan lebar dari antena itu biasanya lambda per 2 itu bisa terjadi proses resonansi ya, gelombang elektromagnetik bisa terbangkitkan ya, intinya dari sinyal dari sumber melalui saluran transmisi ke antena tersebut, di mana apabila impedansinya sama, nah bisa terjadi radiasi ya, proses radiasi sehingga space wave radiation bisa terjadi. Jadi gelombang dari sinyal bisa berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang terpancarkan ke ruang bebas seperti itu kalau dia berfungsi sebagai transmitter. Tapi kalau sebagai receiver berarti dari gelombang elektromagnetik bisa diterima dan kemudian disalurkan ke transmitter seperti itu. Nah ini bentuk-bentuk dari elemen patch microstrip antena, ada yang berupa square, ada yang berupa rectangular, ada yang berupa dipole, ada berupa circular, triangular, kemudian circular ring dan juga elliptical. Bahkan kayak square ini nanti bisa dimodifikasi, akhirnya menjadi antena Vivaldi, antena fraktal, antena slot dan sebagainya, sehingga bisa tadi ya, kekurangan dari antena microstrip tadi kan narrow band, yaitu bandwidth-nya sempit, bisa menjadi antena yang memiliki bandwidth yang lebar. Nah ini teknik-teknik feeding pada antena microstrip. Nah ini ada macam-macam. Ini ada patch antena. Ya ini patch-nya. Patch itu adalah bagian koper yang di atas yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bagian tengahnya itu adalah substrat. Kalau ini digambarkan tebal ya, seperti kotak. Ini cuma memperjelas saja, tapi sebenarnya kalau kita lihat PCB, substratnya itu pokoknya yang di tengah, yang bukan berupa koper nih kalau ini PCB ya. Jadi ini atasnya ini patch-nya, kemudian tengahnya ini adalah substratnya, kemudian bagian bawahnya itu juga ada koper, ada ground plane-nya ya, ada kopernya lagi. Itu sebagai ground plane.
Nah, ini teknik feeding ada yang namanya feed line method. Jadi ini namanya microstrip feed. Jadi pencatu microstrip line. Nah, ini microstrip line. Jadi nanti koaksialnya itu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini ya. Microstrip line. Jadi kalau ini kopernya, nah ini nanti koaksialnya kita tempelkan di sininya. Sedangkan bagian ini positifnya ya, positif koaksial, kemudian plane-nya di bawahnya seperti itu. Nah, ini kelihatan. Kalau ini adalah feed line untuk yang microstrip yang circular. Nah, ini kalau ini SMA connector bentuknya seperti ini ya. Jadi intinya positifnya kita tempat ke di antena microstrip. Nah, kalau ini koaksial feed. Jadi bisa juga kabel koaksial itu kita solder dari belakangnya, kemudian kita lubangi ya, kemudian kita tempelkan ke tengah-tengahnya. Jadi nggak melalui pinggir dari feed line. Kalau tadi kan melalui pinggir kita soldernya. Kalau ini di tengah-tengahnya menggunakan koaksial konektor. Ini namanya feeding ya, pencatunya. Tadi jenis-jenis pencatu ya, bisa menggunakan apa tadi? Microstrip line, bisa menggunakan koaksial feed. Ini di sini bisa juga menggunakan aperture couple feed. Jadi apa tuh aperture couple feed? Di sini kita lihat, di sini ada patch-nya, kemudian ada substrat. Jadi substratnya ini double. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada patch, kemudian ada substrat, kemudian di bawahnya substrat ini ada coupling aperture, kemudian di sini ada substrat lagi. Ya, ini ground plane ya. Kemudian ini ada microstrip line lagi, kemudian ada substrat, jadi mungkin bisa double-double seperti itu, bisa dijadikan satu seperti itu. Nah, ini mungkin ada penelitian ya, apa sih bedanya antara antena dengan menggunakan microstrip line aja, feedingnya substratnya cuma satu, atau mungkin menggunakan aperture couple feed dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, itu bedanya apa? Nah, itu mungkin bisa menjadi suatu penelitian ya. Nah, kalau tadi lebih kompleks, kalau ini yang proximity couple feed. Jadi dua substrat dielektrik digunakan sehingga garis feed berada di antara dua substrat dan patch berada di atas substrat yang atas. Jadi feedingnya di tengah-tengah, jadi di atas substrat yang pertama ini insert feeding, apa namanya, pencatunya di tengah-tengah microstrip line-nya antara dua substrat. Nah, ini macam-macam substrat. Biasanya kalau PCB yang kita punya itu ya, itu namanya bahannya FR4. FR4 itu FR itu singkatan dari flame retardant, ini ya, retardant tipe 4. Nah, ini biasanya dielektriknya itu permittivity-nya di antara 4,3 sampai 5,2. Jadi bahan substrat ini macam-macam ya, mungkin ada juga bahan yang lain. Di sini contohnya bisa menggunakan bahan aluminium, kemudian epoksi, duroid, foam, air seperti itu ya. Kemudian ini juga dielektriknya juga beda-beda, luas tangannya juga beda-beda. Nah, substrat yang kita gunakan kalau beda-beda, itu performansi dari antena itu, frekuensi kerjanya juga bisa berbeda-beda atau bergeser. Nah, itu juga bisa menjadi penelitian ya untuk antena yang sama, cuma bahan-bahan substratnya itu berbeda-beda, itu efeknya seperti apa. Kalau antena PCB yang biasanya kita beli di pasaran, biasanya kebanyakan ya ini FR4, cuma kalau yang dari bahan di Indonesia itu mungkin nggak jelas ya, dia itu datasheet-nya itu permittivity-nya itu berapa. Mungkin kalau beli di luar mungkin jelas ya, dia itu permittivity-nya berapa, sehingga pada saat kita simulasi, biasanya kalau simulasi itu kita cocokkan ya sama bahan yang kita punya itu apa, sehingga nanti pada saat fabrikasi mirip dengan hasil yang kita simulasikan. Nah, untuk menghitung ya berapa sih lebarnya patch ataupun panjangnya patch, itu ada rumusnya ya. Jadi di sini untuk menghitung W itu rumusnya seperti ini. Tapi sebenarnya rumus ini ada beberapa rumus ya, ada perbedaan juga.
Dan juga kalau kita akhirnya kita menambahkan slot, kita menambahkan bentuknya agak beda seperti itu biasanya juga akan merubah dari frekuensi kerja dari antena tersebut. Sehingga sebenarnya intinya awalnya mungkin kita desain seperti ini, menghitung dulu, tapi benar frekuensi kerja sama dengan hasil perhitungan, karena dengan adanya perubahan bentuk ataupun mungkin nanti bentuk feedingnya atau cara penempatan feeding, pencatu yang berbeda itu juga bisa mempengaruhi frekuensi kerja dari antena. Nah ini seperti bahan substratnya juga, ini adalah ketebalan dari substrat. Nah ini juga saling mempengaruhi ya semuanya. Nah ini contohnya. Kalau substrat yang kita pilih itu memiliki permittivity 2,32, kemudian ketebalan substratnya 0,16 cm atau 1,6 mm, kemudian jenis substratnya memiliki koefisien tangannya ini 0,001 dan juga bekerja di frekuensi sekian, maka lebar anten patch yang kita buat itu berapa gitu ya. Nah itu kita bisa hitung dengan rumus yang tadi seperti ini ya, dan juga L-nya itu berapa. Tapi biasanya ini coba kita nanti Bu Nur mungkin minggu depan mengenalkan tentang menggunakan CST, cuma nggak tahu apakah laptop dari mahasiswa ini bisa nggak untuk menginstal CST tersebut. Memang agak berat ya ini spesifikasinya. Nah ini untuk menghitung lebar dari microstrip line tersebut. Nah ini. Jadi kan tadi ada feed line itu untuk pencatunya ya, kabel koaksial tadi yang positif ditempatkan di sini, lebarnya itu berapa sih? Lah itu ada perhitungannya, banyak juga di web, tinggal Anda masukkan juga bisa. Jadi kita substrat yang kita gunakan apa, ketebalannya berapa, jadi jenis-jenis substrat itu beda-beda ya, bahan Roger, bahan duroid, aluminium atau apa itu ketebalannya mungkin beda-beda. Supaya kita nanti menghasilkan impedansi 50 ohm itu kira-kira lebar dari transmission line-nya itu berapa, seperti itu. Jadi bisa dicari dengan perhitungan di web juga ada ya. Nah ini sebenarnya kalau perhitungan matematik seperti ini ya, impedansi karakteristik ya ini seperti ini ya, ada hubungannya sama H itu adalah ketebalan substrat, sama W itu adalah lebarnya, seperti apabila W per H kurang 1 menggunakan rumus yang mana, apabila W per H-nya itu lebih dari 1, jauh lebih besar daripada 1 menggunakan rumus yang mana. Kalau ini proses ini ya, rangkaian untuk antena ya, saluran transmisi. Jadi transmitter ke antena dari sumber ya. Sumber itu kan ada impedansi sumber ya, impedansi itu kan terdiri dari resistansi dan juga reaktansi. Jadi impedansi input itu adalah resistansi input ditambah J kali X reaktansi input, seperti itu ya. Sama juga kalau impedansi sumber itu sama ya, dan kita harapkan impedansi input dari saluran transmisi itu harus sama dengan impedansi dari antena tersebut, sehingga energi nanti yang disalurkan ke transmitter tersebut kalau impedansinya sama itu tidak terpantulkan balik, sehingga semuanya tuh tersampaikan ke antena, kemudian ke beban, kemudian ke gelombang elektromagnetik. Nah di sini yang penting di antena itu kita harus paham tentang apa sih koefisien refleksi. Koefisien refleksi itu adalah perbandingan antara tegangan refleksi yang dipantulkan per tegangan input, seperti ini. Yang dipantulkan adalah impedansi input dikurangi dengan impedansi sumber, sedangkan tegangan yang diterima itu adalah impedansi input ditambah dengan impedansi sumber. Dan VSWR itu adalah voltage standing wave ratio, itu untuk mengukur ketidaksesuaian impedansi antara transmitter dan antena. Jadi semakin besar VSWR itu berarti semakin tidak sesuai berarti. Nah nanti kalau kita simulasikan di software antena, simulasi antena itu biasanya
yang kita lihat adalah ini grafik PSWR ataupun grafik return loss. Nah, ini untuk melihat apakah dia itu bisa bekerja di frekuensi tersebut apabila PSWR-nya itu kurang dari 2 sebenarnya. Jadi ini the minimum PSWR which correspond a perfect match is unity. Jadi kalau PSWR-nya itu 1, itu berarti dia sangat berarti perfect match. Jadi dia itu impedansinya itu sama, tapi biasanya itu yang dilihat itu kurang dari 2 seperti itu. PSWR itu sebenarnya 1 plus koefisien refleksi yang sudah dinormalisasi per 1 min koefisien refleksi. Sedangkan return loss itu sendiri sama dengan min 20 log gamma. Jadi nanti yang Anda simulasikan ataupun mungkin kalau sudah dicetak kemudian diukur di VNA, Vector Network Analyzer, itu harus melihat ya apakah return loss-nya itu kurang dari minus 10 dB. Kalau dia kurang dari minus 10 dB, berarti dia itu antena tersebut bisa bekerja di frekuensi yang kita harapkan. Jadi ini ya, jika daya yang ini kan ya, for perfect matching between the transmitter and the antenna, gamma sama dengan 0. Sehingga tidak ada daya yang terpantulkan balik ini kalau gamma 1 seperti itu ya. Kalau VSWR 2 itu sebanding dengan return loss-nya min 9,54. Nah, ini kalau dihitung ya. Gamma itu adalah koefisien refleksi, VR adalah amplitude of reflect wave, VI adalah amplitude of incident wave. Nah, udah mungkin demikian. Mungkin ada yang ditanyakan untuk adik-adik dari Undiksa ataupun dari UNESA. Monggo, ini cuma pengenalan tentang antena microstrip. Mungkin minggu depan Bu Nur terangkan ya bagaimana mensimulasikan antena microstrip menggunakan software CST. Mungkin ada adik yang menginstal ya software CST, kemudian kita belajar bersama-sama. Ya ini adalah ya. Jadi banyak sekali sih penelitian-penelitian tentang pengembangan dari antena microstrip. Nah, jadi kita bisa mensimulasikan dulu, kemudian sebenarnya kalau kita mau buat artikel ilmiah atau jurnal, itu antena tersebut habis kita simulasikan, kita harus publikasi, kita cetak, kemudian mungkin kita ukur menggunakan Vector Network Analyzer, apakah sama antara hasil simulasi dan hasil pengukuran menggunakan Vector Network Analyzer lah itu. Tapi kalau menggunakan kalau pengukuran gain itu biasanya menggunakan spektrum analyzer. Jadi kita harus pengukuran gain itu kita harus di ruangan chamber ya. Jadi ada ruangan khusus seperti itu. Kita harus mengukurnya apakah gain dari antena tersebut untuk arah tertentu itu berapa seperti itu. Yaitu pola radiasinya bentuknya seperti apa, direksional atau omnidireksional, mengarah kemana. Lah itu seperti itu juga sebenarnya harus diukur. Membandingkan antara hasil simulasi dan juga hasil pengukuran. Oke, monggo mungkin ada yang ditanyakan. Bundar mungkin kuliahnya nggak lama-lama ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Udi mau menambahkan? Monggo Pak Udi. Mungkin Pak Udi lebih ini ya, ke praktek. Nggak terlalu ini Pak lebih. Iya Bu, sama-sama saya belajar. Ini juga materinya sangat menarik sekali ya, adik-adik dari Undiksa terutama ini. Karena biasanya saya memberikan ini di S1 Bu, kalau yang di 3 ya kayak praktek kayak semacam kemarin itu yang saya berikan. Tapi ini mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat ya bagi kita nanti. Kebetulan ini ada tawaran menarik dari ibunya, siapa tahu ada mahasiswa yang berniat untuk melakukan penelitian di bidang antena ya. Kalau saya terus terang saja Bu, bidang saya bukan antena sebenarnya.
Jadi kalau di kita tuh dosen sekarang pegang mata kuliah antena, semester depan bisa berubah lagi Bu. Jadi kita seringnya rolling Bu, jadi menguasai sedikit-sedikit mata kuliah yang ada yang kita ini kan rancang seperti itu Bu. Iya, kalau ada, monggo kalau ada, nggak tahu kalau tentang skripsi mahasiswa D3 itu membahas tentang apa Pak? Murni ya kan ya? Ya, murni Bu, murni. Ini berarti murninya ke bidang Telkom. Elektronika Bu. Oh, elektronika. Ya, ini nggak tahu semuanya dulu elektronik komunikasi. Ya, kurikulumnya dulu ada yang ini mungkin dalam bidang dulu dosennya yang merancang kurikulumnya ada yang di bidang antena mungkin dulu. Pak Santo seharusnya ini yang megang Bu. Sekarang lagi kuliah S3 beliaunya. Ya, silakan Ya, mungkin adik-adik dari adik-adik mungkin ada yang atau ini Bu Nur coba nunjukkan juga ya tentang beberapa jurnal atau penelitian yang ada hubungannya sama antena mungkin ya karena memang kita membahas tentang antena microstrip ya. Jadi mungkin ada sebenarnya karena kita sekarang ya Pak Udi kan dituntut ya untuk meningkatkan publikasi internasional ya. Betul Bu. Jadi juga kita harus bisa membawa mahasiswa yang bisa turut serta ya, karena juga kayak akreditasi itu kan juga ditanya apakah ada mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian kita seperti itu. Ya, jadi penelitian payung juga ingin ya. Jadi ini contohnya ini compact dual wideband antenna for wireless LAN ya atau WiMAX application. Nah ini antena ini penelitian ya. Ya bekerja di frekuensi 2,36 sampai 3,78 itu. Nah ini bandwidth for return loss are achieved to be ini ya, dan juga 31,4% untuk frekuensi ini. Nah ini jenis antenanya seperti apa? Nah ini seperti ini bentuk antenanya. Jadi sebenarnya antena microstrip tadi bisa dimodifikasi. Nah ini ditambahkan slot seperti itu ya. Ini ground plane-nya cuma ground plane-nya mungkin di belakang ya ini ya. Ini menggunakan bahan FR4 substrate ya dengan permittivity 4,4, ketebalan 1,6. Nah, di sini kita lihat jadi penelitian antena itu paling seperti ini ya, cuma mendesain aja ukuran-ukurannya berapa. Sebenarnya dari perhitungan kebanyakan akhirnya itu nggak terlalu dibahas di sini. Oh, ini ada juga dibahas ya. Jadi L itu C/4F1 akar permittivity EF. Jadi inti dari mendesain antena itu pertama kita harus bisa menampilkan grafik tadi return loss. Tadi return loss tadi kan ada hubungannya sama koefisien refleksi ya tadi ya. Tadi apa? 20 log kalau nggak salah ya. Ada hubungannya juga sama VSWR. Jadi kalau gambar grafiknya seperti ini, berarti ini antena tersebut bisa bekerja yang kita lihat adalah di bawah minus 10 dB seperti ini. Jadi di bawah minus 10 dB ini dimulai dari 2,36 sampai 3,78. Berarti antena tersebut bisa bekerja di frekuensi ini. Kemudian juga dia yang di bawah minus 10 dB. Di sini kita lihat juga grafiknya di antara 5,1 sampai 7 GHz. Jadi di sini dia membandingkan antara hasil pengukuran dan hasil simulasi. Pertama kita simulasikan dulu, ini benar nggak tahu dia pakai simulasi apa ya, pakai CST atau HFSS, banyak program simulasi antena. Kalau ini nggak tahu, harus dibaca papernya dengan detail ya. Jadi setelah antena itu disimulasikan, kemudian kita cetak, kemudian kita ukur pakai VNA, Vector Network Analyzer, kita bandingkan apakah sama antara hasil pengukuran dan juga hasil simulasi. Seharusnya sama. Kalau dia sama, berarti antena ini bisa digunakan untuk pengukuran langsung, untuk pengambilan data langsung seperti itu. Nah, ini biasanya penelitian antena itu cuma merubah-rubah aja dimensinya. Kalau ini perubahan W2, jadi cuma hanya perubahan ini aja. Nah, W2 yang mana? Nah, ini perubahan lebar W ini efeknya apa sih terhadap return loss seperti itu. Jadi kita cuma merubah-rubah ukurannya. Nah itu bisa, perubahan ukuran itu bisa merubah koefisien refleksi dari antena tersebut. Nah kita lihat sini,
yang garis putus-putus, umpamanya 5,5 mm, apa yang ini ya? Garis putus. Nah, ini kan dia bisa merubah ya. Ini dari sini frekuensi awalnya di 4, yang awalnya di 0,5 mm tuh di sini, dia bisa bergeser ke sini seperti itu. Lebih lebar bandwidth frekuensinya di frekuensi tersebut. Nah, ini juga bentuknya menggunakan ring monopol atau rectangular. Nah, propose antena tuh antena yang dia ini seperti, kalau ini kan menggunakan ini rectangular monopol, ini cuma satu frekuensi ya, jadi single frekuensi. Kalau ini bisa dual frekuensi, jadi antena itu bisa ada yang wideband itu mungkin dia frekuensi kerjanya sangat lebar dari frekuensi berapa, ada yang multiband frekuensi. Kalau multiband mungkin bisa bekerja di beberapa frekuensi ya, ada dual band, triple band, dan sebagainya. Jadi ini bentuk pola radiasinya. Jadi di ST atau program simulasi antena apapun, nanti kita juga bisa melihat bentuk pola radiasi dari antena tersebut. Jadi dia maksimumnya itu di sudut berapa, seperti itu. Jadi antena tersebut nanti kita cetak, kemudian kita ukur, umpamanya ya, kalau memang nggak punya chamber, kita ukur di banyak ya, chamber yang ada di banyak, kayaknya di LIPI ada, di ITB, di UI, sebenarnya di ITS ada tapi di PEN itu ya. Kemudian bisa kita ukur atau kita kirimkan ke sana seperti itu ya. Nanti kita putar antenanya, ada transmitternya, kemudian antena kita umpamanya jadi antena penerima atau terserah sih mau sebagai penerima atau pemancar. Kita lihat kekuatan sinyalnya di sudut berapa, itu berapa kita plot seperti itu. Itu kalau pengukuran. Tapi kalau di simulasi itu langsung bisa terlihat. Jadi pada saat pi-nya atau variasi pi atau variasi theta itu bentuk gain-nya seperti apa. Jadi yang diharapkan desain kita itu dengan ukuran sekian itu mana sih yang paling bagus. Nah ini gain-nya, ini dalam dBi ya, dBi. Nah, ini penelitian ini penelitian apa nih, jurnal apa ya, bener nggak tahu nih. Oh ini, Microwave and Optical Technology Letter nih masuk di sini, ini 2010 nih penelitian, udah lama ini ya. Ini jurnal Q2 kalau nggak salah ini. Ini penelitian antena ultra wideband performance. Jadi ini aplikasi ultra wideband. Aduh kalau di rumah banyak noise-nya ini Pak Budi. Iya, apa-apa Bu. Anak-anak main di luarnya. Jadi bentuk antenanya seperti ini. Jadi microstrip, tapi ini sudah ini antena Vivaldi. Bentuknya seperti ini. Jadi dengan membuat taper, nah ini kan taper itu kan ini ya, taper slot. Ini bisa memperlebar bandwidth. Nah ini kita lihat, dia bandwidthnya sangat lebar. Dia bekerja dari 1, berapa sampai 11 berapa. Jadi untuk aplikasi tertentu itu biasa juga membutuhkan antena yang bisa bekerja di ultra wideband frekuensi. Jadi ada transmitter yang juga untuk aplikasi ultra wideband seperti itu ya. Jadi wideband berarti kan bisa mengirimkan data yang banyak ya, data rate-nya besar. Cuma mungkin powernya mungkin nggak tahu ya, nggak terlalu besar mungkin ya. Tapi ya tergantung, kalau kita mau besarkan, kita bisa menyusunnya secara array seperti itu. Jadi dengan perubahan bentuk antena, bentuk slot, atau perubahan bentuk antena itu bisa memperlebar bandwidth. Nah sama ya, jadi penelitian kalau ini antena wireless propagation letter ini jurnal Q1 kalau nggak salah ya. Jadi dia mendesain antena, kemudian dilihat return loss-nya dan juga pola radiasinya, kemudian gain-nya. Jadi gain-nya seperti ini ya, dengan peningkatan frekuensi gain-nya juga semakin tinggi. Jadi nah seperti itu ya. Monggo sambil Bunur lihat-lihat ini tentang aplikasi dari microstrip. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah ini juga ya, ini antena microstrip sirkular. Jadi di tengahnya ini ditambah kayak apa nih,
ring ya, ring slot melingkar seperti itu ya. Nah, ini bisa memperlebar bandwidth seperti itu. Jadi kalau yang belakangnya ini, yang biru ini adalah di ground plane-nya. Jadi ground plane-nya cuma dibuat 1/3 atau 1/10 berapa ini ya. Itu. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Antena ini dicetak. Ini bentuknya, ini bagian belakangnya. Ini adalah antena microstrip ya. Ini bagian depannya. Ini dia ngasih uang ini supaya untuk mengetahui ukurannya itu seberapa. Ini ukurannya kecil ya. Kalau antena ini band stop filter design. Oh, ini untuk band stop filter design. Jadi untuk intinya bisa dibuat PCB itu bisa dibuat jalur-jalur. Dia juga bisa sebagai filter, bisa sebagai power divider, macam-macam ya. Bisa sebagai antena, bisa sebagai apa itu. Ini adalah surface current. Jadi distribusi arusnya itu seperti apa. Nah, ini sama ya, circular dikasih slot seperti ini ya. Ini yang sederhana-sederhana. Kata nanti minggu depan kita simulasikan yang mana. Kalau ini, nah ini di international conference. Jadi mungkin siapa yang mau nambah pengalaman mungkin ya, atau mungkin melanjutkan studi ke S1 atau S2, atau bahkan mungkin enggak ya kalau sudah ini ya, senang sama penelitian seperti itu ya, sudah biasa menulis artikel ilmiah, pertama nyoba-nyoba dulu. Sekarang banyak, kayak tadi yang Bunda bilang penelitian dari Malaysia, Prof. Tarikul tadi ya, itu H-indeksnya udah 40 itu banyak penelitian tentang antena dia kayaknya. Nah, ini bentuk seperti ini, antena bentuk seperti ini, kita lihat ini frekuensi kerjanya seperti ini. Ya, mungkin ini ya Pak Udi, ini anak-anak ribut, saya juga sungkan. Iya, Saya main di depan lu, tetangga nih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Adik-adik dari Undiksa atau dari UNESA, monggo. Tapi kira-kira kalau kita nginstal CST gimana ya Pak Udi ya? Apakah laptopnya support apa enggak ya? Kayaknya kebanyakan. Kalau kemarin Pak Udi pengalaman support, gimana? Nggak support Bu, masih laptop mahasiswa ya. Yang laptop saya aja masih import-importan juga Bu. Oh, ya nggak apa nanti saya kenalkan aja ya. Mungkin suatu saat kalau ada yang mau ke sana penelitian ataupun kan intinya kan kita bisa membuat antena juga ya, yang microstrip seperti itu, harus mengenalkan ya. Mungkin nanti slide-nya bisa di-share Bu ya di grup, karena tadi banyak mahasiswa yang dari Undiksa yang WA saya nggak bisa tampil slide-nya katanya. Karena jaringan. Slide-nya benar? Oh. Jaringan mereka Bu. Oh, tapi Pak Udi bisa lihat ya? Bisa, saya bisa Bu. Oh, oke. Ya, ini kita sampai jam berapa Pak Udi? Jam 12 sih sebenarnya Bu. Jam 12 di Bali. Oh ya, berarti jam 11 di sini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau Pak Udi pengen menambahkan, monggo Pak Udi. Sudah cukup Bu, jelas sekali ininya Bu, ilmunya tentang penelitian, dan juga nih H-index ibunya juga udah lumayan nih. Enggak juga, saya juga nggak sempat mau nulis. Makanya saya sebenarnya pingin sih ada mahasiswa yang tertarik, mungkin dari Bali ada yang pengen neliti, bisa gabung-gabung Pak Udi. Monggo. Mudah-mudahan nanti ada Bu. Nyari mahasiswa UNESA aja yang tertarik bidang ini juga sulit kok. Bu ya. Karena memang kendalanya ini sih laptop ya pertama ya. Ya, untuk simulasinya itu. Dan ini kami kan ini mahasiswa yang antena ini mahasiswa pendidikan, jadi mereka tuh kan nggak konsen ke sana juga ya kalau pendidikan. Jadi akhir dari tesis mereka itu kan ini ya, skripsi mereka tentang pengembangan media pembelajaran. Tapi ada juga sih materi di SMK yang hubungannya sama antena juga ada sebenarnya. Jadi bisa dikenalkan juga sebenarnya.
Kalau di kami malah sama sekali belum ada Bu tentang antena penelitian mahasiswanya. Ya, monggo karena di ITS itu juga ada dosen-dosen bidang antena banyak juga ya. ITB juga banyak ya universitas. Ya kita lihat itu tadi Malaysia itu bisa tembus banyak ya jurnal Q1 dan sebagainya. Kita harus. Pak Udi apa bidangnya Pak Udi? Di mikro gini komputer saya Bu. Komputer ya. Ya. Raspberry saya sekarang ininya Bu. Banyak kan. Iya. Ya, kalau nggak ada yang ditanya. Nanti dilanjut di grup aja Bu ya. Iya. Kalau mungkin sungkan menyampaikan di sini mahasiswanya, mungkin nanti bisa disampaikan melalui grup ya di chat. Iya. Bener juga bingung ini mau nyampaikan apa lagi ya. Paling microstrip ya gitu intinya kita bisa mendesain, paham ya antena microstrip ya kayak PCB itu dibentuk sedemikian rupa sehingga dia bisa bekerja di frekuensi tersebut yang kita harapkan. Kita mau untuk aplikasi apa ya? Kalau radar, umpamanya radar X-band, berarti X-band itu di frekuensi berapa? Atau kita mau S-band, aplikasi S-band itu frekuensi berapa? Jadi intinya biasanya frekuensi itu kan juga mempengaruhi dari dimensi antena ya. Kalau frekuensi rendah, berarti dimensinya bisanya agak besar ya. Tapi kalau frekuensi tinggi, nah itu biasanya antenanya bisa lebih kecil karena berbanding terbalik ya antara frekuensi dengan panjang gelombang dan dimensi antena itu juga ada hubungannya dengan panjang gelombang tersebut. Ya. Ya kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin bisa diakhiri aja ya Pak Udi ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Udi, untuk adik-adik yang sudah hadir ya. Mungkin nggak terlalu lama juga ya, karena Bunda juga kalau ngasih kuliah nggak lama-lama ya. Tapi biasanya juga mahasiswa yang aktif biasanya juga mereka juga presentasi dan sebagainya, seperti itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bisa diakhiri nih Pak Udi ya? Bisa Bu, silakan Bu. Saya sudah stop juga recordingnya ini. Ya, kita akhiri. Terima kasih.